go saja kita langsung masuk ke match pertama kita. Ini dia Miramar. Go, let's go, go, let's go, go! Flight path sudah mulai terlihat. Kali ini pesawat mengudara dari bagian bawah selatan menuju ke arah utara. Monte Nuevo, Landry Lera, Valdelmar ini yang bakal menjadi beberapa titik yang membutuhkan effort lebih. Karena tidak terlalu tersupport dengan flight path dari Miramar yang pertama. Sudah mulai turun. Beberapa tim ini harusnya nggak akan ada perubahan gitu. Dimana Bigetron bakal mengamankan Roberto Baraiso. Terus dari GD mereka bakal berarti ke bagian impalanya juga. Terus untuk beberapa checkpointnya lagi. Seperti mungkin dari Meskon Buri. Yang akan memiliki drop zone di arah Los Leones. Kalau memang tidak ada perubahan. Dan Reject yang sudah mulai turun, mereka bakal menuju ke arah sebelah kiri tentunya. Infinity juga menuju ke bagian sebelah kiri. Feeling gue untuk early fight pasti bakal ada yang terjadi sih. Selain itu, mungkin coba feeling circle dulu kali Oke, ya. feeling circle gue ke Crater Fields. Lo Crater Fields? Yes, El Paso Crater Fields lah. Gue coba ke Los Leones deh. Alright, kita lihat untuk circle yang pertama kira-kira bakal muncul di arah mana. Survei membuktikan. Teret-teret. 2 juta rupiah untuk Bro Pasta. Belum, Crater Fields masuk. Dikit. Jadi Itu masuk. jadi dipotong pajak 90%. Karena sedikit doang masuknya. Ya Allah, cuma ujung D sama ujung S doang itu yang kagak masuk. Jadi nggak masuk. Kalau masuk tuh bener-bener the whole. Iya, gitu tapi Los Leones lo juga cuma L-nya doang yang masuk. Dikit gak apa-apa. Jadi lu 90%, gue 10%. Oh, boleh lah, boleh. Cengli ya? Cengli lah, Cengli, cengli. oke. Lumayan profit sahamnya soalnya. Wah, Alright, dari Face Clan yang tidak berubah sama sekali, mereka bakal tetap untuk mengamankan area dari arah PKD-nya. Sementara Reject bermain scrapping karena tadi agak sedikit sulit untuk mereka menuju ke bagian drop zone awal mereka juga. Devin atau Divine, ini bilangnya Devin atau Divine? gue Atau Devin? kebiasaan Divine sih. Tapi Divine harusnya Divine ya tulisannya. Jadi Devin? Devine lah. Devin lah. Udah dengan kearifan lokal aja. Oke, Devine ya? Depine. Depine itu dari pemain Reject. Sementara Nikma, lootingannya juga udah lumayan enak lah. Seenggaknya ada UMP buat Cosmobe juga bakal enak banget. Tinggal melakukan looting di beberapa atribut untuk mendefense badannya dia. Ya. Armor dan juga helm tentunya. Sementara Infinity ke arah Chumcher. Tadi nggak terjangkau banget sih, dan untungnya mereka udah mendapatkan vehicle juga. Karena tadi kalau nggak salah dari flight path untuk menuju ke arah Chumcher tuh banyak banget spawn vehicle yang bisa mereka amankan. Harusnya, karena ada beberapa pertemuan-pertemuan juga. Dan ini nggak tahu mata gue yang lagi siur apa emang agak gelap ya. Iya, gue ngeliat kayak TV yang di depan kita nih agak gelap dibandingkan yang sebelumnya ya. Makanya gue dari tadi Gue kira cuma gue doang yang ngerasa loh. Ternyata lo juga ngerasa ya. makanya gue bisa ngeliat bayangan muka gue soalnya pas di TV-nya pas. Iya bener-bener beda banget. Agak Oke. sedikit berbeda. Mungkin kalian tidak tahu apa yang kita maksud, tapi kita bener-bener agak berbeda nih. Oke. Layar yang kita lihat sama yang biasanya kita lihat. Baiklah kalau begitu. Mungkin karena cuacanya juga lagi agak-agak gelap kali ya. Agak sandu. Agak-agak Senja. sendu. Kok sandu sih? Sendu. Sandu tuh kalau misalkan lagi jalan, aduh. Sandu tuh mainan zaman dulu tuh. Lu jawab yang dulu. Oh iya. Belum. Apa Jel? Sandu kalau lagi jalan, aduh, gue kesandu. Itu ke sandu. Nah, udah. Itu Lu ke mau sandu. apa? Lu mau apa ya? Sini gue jawab. Sandu tuh kalau mainan zaman dulu tuh yang disentil-sentil. Gundu. Ah, iya. Gundu itu kalau lagu. Gundu. Gundu. Pao. Aduh, nggak jadi deh, itu berbahaya. Oke, kita bakal melihat Bigetron yang punya drop zone di arah Puerto Aduh. Baraiso. Namun hanya terlihat sebentar aja untuk kamera drone di menit yang keempat kali ini. Nggak ada early fight ya. Yeah. Gua kira tadi bakal ada early fight gitu di awal-awal, tapi ternyata nggak ada early fight sama sekali. Tapi baru dibahas tiba-tiba sudah mulai ada pergerakan dari seorang Skylar yang terlihat, oh udah ada. Tadi dari jauh kayak belum ada weapon, tapi ternyata begitu di zoom in ke arah POV playernya, dia sudah memiliki 2 weapon yang ada di tangannya juga, dan Booms tidak mengetahui kalau misalkan ada Skylar di arah jalanan. Oh tapi ternyata dari arah lain, Dead Eyes Shivu kali ini sudah mulai membuka tembakannya dia melewati Monte Nuevo yang ada di sebelah kiri, di mana ada Dead Eyes yang melakukan rotasi, tapi Booms sudah mulai mendengar vehicle yang dikendarai oleh seorang Skylar. Ini Booms kayaknya kesel. Itu harusnya mobil dia tuh. Mobil gua, cok. Itu harusnya mobil dia loh. Asli, nyesel kan? Soalnya nggak diamanin dari awal. Coba dari awal udah diamanin gitu, udah diparkirin ke rumahnya. Udah ketahuan ada hak miliknya. Nah, Sama. ada patennya ya. Nah, sama. Apa Kalau tuh? misalkan ngeliatin Kenapa? pasangan nih, nggak jelas Pasangan nih, nggak ada lagi. patennya ya kan? Nggak ketahuan, disalip orang. Jangan marah. Ya, makanya lu harus bener-bener fokus kalau ngedeketin cewek gitu loh. Jangan sampai sakit hati lah, intinya seperti itu. Oke.
Baiklah kalau Jangan begitu. terlalu berharap. Gue lagi mikir, ini maksudnya mau ngebawa kemana nih? Gak. Gua gak ngebawa ke arah. Lu pasti mau mikir, duh gue counter apa ya? Iya makanya gue udah siap-siap. Soalnya bahaya banget pas sound kita yang Iya. kita ngomongin cewek cowok itu tersebar Iya kemana-mana. bener loh, itu viral. Gue gak nyangka bakal seviral itu. Padahal cuma celetukan isi Bercanda-bercanda hati. doang ya? Isi hati yang lu curhat sama gue cuma gue omongin di live stream gini kan. Iya, biasa lah ya. Tapi ya sudahlah kalau begitu. Kita akan melihat juga ke arah-arah yang lain. Meradonnya ditinggal cuy. Lebih Oh. enak pakai ini mungkin menurut dia. Atau mungkin diwarisin ke temannya. Oh, Oke, oh iya, dia ninggalin satu orang di belakang dan mungkin pemain tersebut yang bakal ditugaskan untuk menggunakan Miradonya. Yap. Ini dia data statistik dari pemburu di mana dia sudah mendapatkan 28 total assist, ada 11 total rescue dengan tim contribution di 26,43%. Oke, berarti kita bisa lihat ini kayaknya dari tim contribution untuk Four Rifles ini ngerata ya. Bisa kita lihat juga dari individual skills masing-masing. Mereka bisa dibilang 11-12 untuk satu sama lainnya. Nggak ada yang benar-benar punggungnya berat banget. Ya, betul. Atau misalkan dia support banget gitu. Tapi kayak lebih ke arah ngerata untuk Four Rifles. Sama halnya juga dengan FaZe Clan kali ini. Bullshark main Iya, dari kemarin. dimainkan. Itu kayaknya gue Baru kayaknya hari baru ini, ngeliat ini deh. Gue kayaknya baru ngeliat ini deh. Baru hari ini loh. Mungkin karena mereka udah ngerasa kayak, oh poin kita udah aman, kita udah ngedapetin poin yang begitu banyak. 70 poin itu menurut gue udah fix lolos ke Super Weekend yang Super Weekend yang ketiga sih. Oh, tapi kaget juga sih Bullshark loh, udah lama banget gue gak liat performance dari seorang Bullshark sendiri. Yap. Dan kita akan melihat untuk di match Miramar pada hari ini, we'll see seperti apa juga. Tapi sementara tadi ada tembakan-tembakan juga yang sudah mulai terdengar, kayaknya zoning out sih ya. Nyangkut. Supaya player-player dari Infinity bisa melakukan rotasi, tapi hati-hati itu juga dari Tomato sudah mulai mengelok posisi dari seorang player Infinity. Tapi Infinity dari segi poin juga lumayan aman sih. Infinity itu berapa poin sih? 48. Infinity itu 48 menurut gua masih belum terlalu aman sih. Karena kan yang tadi lo bilang di awal gitu, poinnya masih terlalu tipis untuk jarak dari tim-tim yang bertanding, apalagi 20 tim ini. Poinnya tuh masih tipis-tipis banget. Dari 48 Infinity ke bawah cuma beda 4 sama The Xavier, terus sama Cryptix cuma beda 48 ke 42, berarti cuma beda 6 poin doang. Menyusul ke bawah cuma beda 8 poin dari poinnya Nova yang 40. Jadi menurut gua poinnya tuh masih tipis-tipis banget. Dan satu kali WBC ada buat tim yang ada di halaman kedua, berarti dari 11 sampai 20 itu bisa mengubah banget placement sementara. Oke, ini akan menjadi hal yang menarik ya. Berarti ini match pertama ini udah mulai jadi match penentuan juga ya. Yap. Udah bisa kita lihat seperti apa satu Terutama WBC buat nih. yang punya 3 match doang hari ini. Oh, iya sih. Untuk tim dari grup A sama grup B itu Grup ada A sama apa aja? grup B itu dari TJB, Dead Eyes, Nigma, Nova, Infinity, MS Conbury, Four Rifle sama 628. Oh, MSC sih agak-agak bahaya sih. MSC MSC? udah ketar-ketir banget pasti mereka, tapi akhirnya kita melihat beberapa distraction lagi yang diberikan dan headshot tadi dari seorang Mela bertukar seorang Tomato, bahkan dia berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Dan di belakang sana ternyata dari MS Conbury melakukan push menuju ke arah Gantani, di mana Gantani berhasil diamankan oleh seorang Jasper. Belum ada follow up dari pemain-pemain MS Conbury yang lainnya, tapi Mela ternyata tumbang. 2 pemain tumbang, 1 sudah terspot, ada Nuzi yang sudah terspot oleh TG13. Ini berbahaya banget untuk pemain-pemain dari The Infinity. Nate sudah mulai dimasak, melemparkan jauh, melambung tinggi ke bagian sana, meletup. Tidak ada splash damage yang masuk, tapi sepertinya Nuzi bakal ditabrak oleh TG13, menunggu backup dari bagian belakang. Belum terlalu komit setup yang diberikan oleh pemain-pemain dari MS Conbury saat ini. Yes, lagi berusaha untuk kabur di balik sebuah smoke, tembak. tapi udah ketahuan juga seorang Ponce bakal langsung ditembak. Nuzi tidak ada perlawanan. What happened? Panik kah? Ya, gak ada counter shoot yang diberikan oleh Nuzi sama sekali dan hanya menyisakan seorang Nier, last man standing dari The Infinity, dan Mela sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. MS Conbury kali ini mendapatkan 3 poin penting untuk di early game mereka. What? Itu nggak seperti Nuzi yang gue kenal. Tiba-tiba langsung lari begitu aja. Mungkin agak panic attack juga karena di satu sisi mereka lagi fokus ke arah Beceswell, terus juga agak menarik ya ketika kita ngeliat MS Conbury rotasi dari Lost Leones menuju ke Cumacera, Dan literally itu nabrak. rotasinya cepet banget loh. Yes, itu di bawah 5 menit pastinya udah mereka bangun rotasinya, makanya di Betul. menit ke 8 ya, menit 8 apa 9 ini? Menit ke-9. Menit ke 9 mereka udah langsung fight aja di bagian Cumacera. Well, dengan 1 player yang tersisa, Infinity Nier, ya seperti yang tadi kita udah bahas juga dari Infinity, ya gimana ya? Mau dibilang bahaya juga posisinya nggak bahaya. Dari MS Conbury sih yang lebih bahaya poinnya. So mungkin dari MS Conbury butuh poin jadi pede gitu nabraknya Ya, ya. harusnya iya sih. Kalau misalkan lu lagi kena press buat ngejar poin, itu bakal lebih pede dibandingkan kayak, duh kita takut nih poin kita kebalap gitu. Karena pressure-nya beda.
yang bisa nge-boosting lu biar semangat ngejar poin lagi sama yang ngebuat lu agak sedikit tertekan dan sedikit mengubah gameplay. Ya, itu dia. Makanya tiba-tiba langsung berani gitu kan ya. Betul sekali. Alright, baik kalau gitu kita bakal bergeser ke arah yang lain juga. Gimana kali ini? Face. Alright, dia udah deteksi satu pergerakan Harusnya dari kedengeran seorang player. Kedengeran ya, Harusnya udah kedengeran. Ini bakal ada HBD sih, Jel. Dia Alright. naik gak sih? Kalau dia naik, gua rasa bakal ada HBD. Nggak jadi. Dia mundur. Oke. Kayaknya dia punya indera keenam. Wow. Dia merasakan ada sensasi di depan sana. Wah, ada sensasi di depan sana. Dia mencium bau-bau tidak segar. Langsung Mencium mundur. bau-bau busuk ya, langsung mundur lagi ke belakang. Gue yakin itu bakal ada happy birthday yang bener-bener ngebuat on topnya kaget banget kalau misalkan tadi vehicle-nya bener-bener dipaksa buat naik ke arah tebing yang udah dikuasain sama Face Clan. Yaps, itu dia. Bahkan kali ini semuanya langsung berjauhan ya dari Face Clan dan juga Dead Eyes. Sementara waktu masih dengan 16 tim yang bertahan. We'll see seperti apa pergerakan-pergerakan lain juga. Karena ini bisa dibilang dari menit ke-10 udah banyak yang melakukan rotasi, udah banyak yang mulai berpindah tempat juga. Untuk GD menarik, mereka masih bermain di bagian scrappingan area juga. Masih berusaha untuk mencicil menambah-nambah lootingan. Dan for rivals yang ada dalam sudut tembak atau lock dari seorang boom ditembakin terus-menerus ke arah depan. Zoning out mungkin ya karena dari Genesis Dogma butuh jalanan tersebut untuk mereka bisa lewat dengan Betul. sangat nyaman. Makanya dikasih pressure terlebih dahulu dari player-player Genesis Dogma. Yap, dan gue masih ngelihat kayaknya setup dari GD ini masih sama seperti kemarin gitu. Dimana mereka nge-split tidak hanya untuk ke arah satu kompon mereka bareng-bareng, tapi mereka bakal nge-split ke arah 2 titik minimal untuk 2 setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari GD. Oh. Satu pemain tadi agak sedikit nge-split di bagian belakang, sementara yang tiganya bakal nge-stick. Dan kali ini bakal ada ketahuan. tembakan dari bagian atas. Ternyata 628 berhasil mendapatkan break dengan begitu mudah tanpa adanya counter shoot dari arah tim Nigma. Tidak ada backup fire sama sekali. Yes, di manakah player-playernya ternyata masih cukup jauh, bahkan tadi dari seorang Lord nampaknya baru aja berhasil mendapatkan satu elimination atas satu player lain yang lagi rotasi, tapi ternyata dari tim 628 sudah mulai mengunci juga ke arah player-player Nigma Galaxy. 628 juga butuh poin nih karena hari ini mereka hanya bermain dengan 3 kali aja, posisi mereka masih berada di bagian papan bawah untuk 628 sendiri. Cukup ketar-ketir nampaknya tim dari region China ini dari Tong Chiapao, lalu dari 628 juga. Yap. Lain halnya dengan Nova. Nova lagi ngegas banget karena mereka udah kehilangan Super Weekend kedua. Jadi gua rasa mereka Kejar setoran dia. benar-benar kejar setoran. Dan, Wah, tiba-tiba. lah baru diomongin Nier tiba-tiba langsung nembakin seorang Jimmy, bahkan langsung dikonfirm menjadi satu elimination. Ini Nir berani banget buat ngebuka tembakan dia. Padahal tadi Nir menyisakan diri dia doang kan ya. 3 pemain lainnya sudah disantap oleh MS Konburi. Dan kali ini Nova bakal mencari keberadaan dari seorang Nir ini. Oh, happy birthday. Lagi ngecek kayaknya. Lagi scout ke arah depan terus tiba-tiba ada happy birthday yang dilakuin sama Nir dan ngebuat Jimmy-nya pulang ke arah lobby. Yes, mau tidak mau, tapi yang pasti dari para boy dan lain-lain udah tahu posisi dari seorang Nier itu ada di mana. Yap. Dan di mana dari Nova kali ini berada di bagian high ground, mereka harus bergerak sedikit menuju ke arah depan. Sementara itu bergeser ke arah Monte Nuevo. Stalwart juga berada di posisi yang cukup ketar-ketir juga. Mereka butuh mendapatkan WWCD at least untuk di hari ini. Ah, ini circle-nya susah sih. Karena dia ngambil makan yang itu loh, yang tebing kirinya Iya, itu. betul. Jadi Gue gak tahu deh, tebing kiri itu bisa dipanjat atau enggak. Gue belum pernah nyoba sama sekali dan gue belum ngelihat ada yang manjat ke tebing itu. pakai bagi bisa nggak sih jadi cicakar? Ya itu dia, gue belum pernah ngelihat sama sekali kejadian seperti itu di PUBG Mobile. Kalaupun ada, kayaknya gue lupa. Soalnya jarang banget circle-nya menuju ke bagian kiri kayak gini. Seingat gue pernah ada deh, pernah ada bisa main di situ, tapi gue lupa tim apa. Oke, Tapi kita yang lihat pasti lah. kalau gue karena gue bukan tipe-tipe explorer ya, kalau main gue pekado gitu kan. Pekado tusun gitu Gue ya. males gitu loh buat explore ke sana. Jadi ya will see lah. Siapa tahu mungkin teman-teman yang di rumah lagi nonton pernah nyobain explore ke sana, boleh dikabarin ke kita. Coba dicek ya. Kalau misalkan yang Pulau 2 itu kan udah pernah nih kemarin di Kemarin di PMGC West. ya kan, di West West. terjadi, semua tim pusing banget, bahkan A7 juga pusing banget kalau kita berbicara tentang BSA. Dan ini dia momentum yang sempat yang tadi terjadi di Elimination Fit, tapi kita nggak ngelihat momennya seperti apa dan tadi terspot oleh observer kita yang sudah direcord juga. Dan sebuah pergerakan di pinggir tebing sebelah kiri menuju ke arah DRS. Kali ini Nigma benar-benar ngotot banget dia menembak menuju ke arah pemain dari tim DRS. Namun AG masih cukup selamat. Kali ini bakal diincar mobilnya, diledakkan supaya nggak ngasih kesempatan untuk AJ-nya kabur. Sayang sekali vehicle dari DRS harus dirusakin ya, satu mobil, entah AJ bisa keluar atau enggak dari jepitan maut tersebut. Tapi yang pasti juga di bagian Monte agak cukup stacking up nih, ada 2 tim yang bertabrakan. Stalwart terlebih dari karena dari tadi udah mulai terkenok, terus di revive lagi. Sementara itu di area yang berbeda, ini tuh yang tadi tebing-tebing kita bahas Ya, pas. yang sebelah kiri Ini kayaknya udah mentok deh, nggak bisa naik lagi sampai ya kan? atas ya. Ini
terjal banget, tapi nggak tahu kalau kita explore bisa apa nggak. Oke, tapi fight bakal terjadi di bagian lain tentunya di mana BCS sudah mulai mendapat tekanan dari tim Nova. Satu ter-takedown harusnya bakal menjadi sebuah confirm elimination menuju ke Nova, tapi tembakan dari belakang datang bertubi-tubi, reject menjadi third party dari bagian belakang tim Nova. Bahkan Vaseclan juga bisa menembak menuju ke arah tim Nova. Sementara BCS well agak sedikit tersandwich posisinya dia. Tomato harus dipaksa mundur ke bagian belakang. Nova masih terus-terusan memberikan tekanan, bahkan ada close combat yang berhasil dimenangkan oleh seorang Order. Satu ter-takedown, dua ter-takedown, last man standing berada di bagian dalam dari sebuah smoke. Yes, masih berusaha untuk bersembunyi di bagian lower ground yang bisa dimanfaatin, tapi yang pasti dari Nova akan menambahkan ekstra loot juga dari korban-korbannya. Lemparan sebuah granat masih belum connect dari seorang Justice, bahkan mati. Selesai sudah, through the smoke my yang begitu God. rapi banget, tapi Infinity. datangnya dari Infinity. Gila ini, Nir sebagai last man tetap ngeselin ya, tetap bisa memberikan pressure ke arah yang berbeda, dan lagi-lagi kita melihat through the smoke yang cukup menarik. Lord ternyata kali ini mempunyai sudut tembak yang luar biasa, tapi Satar lagi nyebrang, lagi rotasi ditembakin terus-menerus oleh Tong Chiapao, dan itu akan menjadi sebuah poin juga, poin tambahan untuk Tong Chiapao karena mereka benar-benar berusaha untuk mengamankan top 16-nya, bahkan di arah yang berbeda. Semuanya udah saling mengunci satu sama lain. Yap. Menit ke-15, 14 tim yang ada. Ini udah benar-benar padat ya. Apalagi tadi kita lihat posisi atau tempat-tempat pilihan itu udah nggak banyak. Ya, bagian kiri kan tadi circle-nya, dan kiri. itu bener-bener golden spotnya udah nggak terlalu banyak lagi. Kali ini Reject masih memberikan distraction menuju ke arah 33Z dari 6 to 8 yang bertahan seorang diri di bagian dalam sebuah gudang, dan Divine akhirnya bakal datang. Kali ini bakal ada close combat dengan mod FPM-nya prone shoot counter yang masih belum terlalu on point, dan ditabrak begitu sadis. Wow, sebuah pergerakan yang benar-benar dramatis dilakukan oleh Reject, namun setup dari 6 to 8 benar-benar rapi. Counter dibalas counter untuk dua strategi antara 6 to 8 dan juga tim Reject. Gila, itu siapa itu? Sopirnya barbar banget, langsung diterobos aja lah. Mentang-mentang kagak ada pintu, langsung Betul ditabrak sekali. maju ke arah depan. Alright, dan ternyata satu granat dari tim Secret connect ke arah satu player dari Vaseclan juga. Namun ternyata beberapa player yang lagi rotasi dari Dead Eyes cukup menarik perhatian dari tim Secret. Mereka harus membagi perhatiannya ke arah dua sisi yang berbeda juga. Tapi dari Jumper terus memberikan sebuah pressuring ke arah Vaseclan, lagi melakukan revive. Bullshark dan juga Beer Eleven masih belum berpindah juga, tapi predict nades dari Jumper sedari tadi belum ada yang koneksi menuju ke arah Vaseclan. Yes, bahkan tadi granat yang barusan dilempar hanya meledak di udara menjadi sebuah kembang api, dan di arah lain GD bakal melanjutkan fight mereka bertemu dengan tim TJB yang kesekian kalinya. Trade talk sudah mulai terjadi, last man standing, mobil diledakkan, dan itu dia, GD pun rata. Mereka pulang menuju ke arah lobby. TJB mendapatkan jumlah elimination yang lumayan, 3 untuk di menit ke-17. Gila, dari tadi Tong Chiapao sama GD mau masuk ketemu terus ya, gesek-gesekan terus, pada akhirnya mereka berebutan bagian lower ground. Yap. Dan Tong Chiapao berhasil untuk memenangkan lower ground tersebut. Sementara itu di arah yang berbeda kita masih melihat masih ngotot-ngototan dua tim raksasa dari Southeast Asia, ada Vaseclan dan juga tim Secret. Tapi ternyata Beer Eleven terkena tembakan dari arah yang berbeda. Ada Four Rifles juga yang join the fight kali ini. Mereka benar-benar harus melakukan setup karena ada Dead Eyes dari arah belakang juga yang benar-benar mengganggu. Bahkan Stalwart menjadi incarannya. Action dipulangkan, action ditumbangkan, pick up pun ditumbangkan. Stalwart kayaknya lagi posisinya kejepit deh. Ya, bahkan kalau kita lihat Infinity akhirnya udah nggak bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Tadi last man standing mereka akhirnya gugur. 11 tim tersisa kali ini Secret benar-benar mendapatkan tekanan yang benar menyulitkan banget sih, Jel. Mereka butuh banget poin untuk mereka step up dari bagian bottom 4-nya kalau mereka mau bermain di Super Weekend yang terakhir. Dan kali ini Forever juga datang bertukar tim Secret, bahkan Nades dari Reed Connect dapat satu pemain dari tim Secret. Berarti Secret hanya menyisakan satu player aktif, tapi Forever bakal komit bertemu dengan tim Vaseclan terlebih dahulu. Pemburu pun tumbang. Bullshark masih membackup dari bagian dalam, tentunya masih menahan dan siap untuk memberikan happy birthday ke sebuah angle yang dimana pintunya sudah terbuka tadi. Sudah mulai tersupport juga Bullshark, masih mencari keberadaan pemain dari Four Rifles. Dua pemain terakhir dari Vaseclan bertahan 2 lawan 2 di area kompon tidak terlalu besar ini. Yes, 2v2 situation, tapi Apple tadi terkena beberapa peluru nyasar. Mereka harus melakukan revive dan juga healing terlebih dahulu. Bullshark pun tumbang di bagian belakang. Vindores, last man standing dari Vaseclan akan berusaha untuk mengokang granat, tapi abis di third party mereka mau third party balik dari tim Secret. Fredo udah mulai mengokang granat, tapi ternyata close combat terjadi. Vindores berhasil langsung mengamankan satu elimination point, tapi ternyata Four Rifles masuk dengan sangat cepat. Mereka berhasil untuk meratakan Vaseclan secara total, tapi ternyata tim Secret pun terkena mara bahaya lain. Ada Stalwart dari bagian belakang. Oh no, tim Secret ini benar-benar terjepit posisinya. Kit pun udah nggak bisa kemana-mana, hanya bisa bersembunyi di belakang sebuah loadout. Tipis kena. Bokongnya! Itu bokongnya kena tembak 2 tapping dari Mini 14 seorang top.
hampir membuat Kids dipulangkan menuju ke arah lobby. Kid nggak bisa mundur-mundur, ketembak sama Stalwart, maju ketembak sama Four Rivals. Kalau misalkan pemburu membuka angle-nya menuju ke arah tim Secret. Wah ini susah sih, apalagi mereka harus bergerak 200 meter lagi. Ini udah zona kelima, bukanlah blue zone yang mau di TB-in. Terlebih gue nggak tahu apakah kita tadi masih punya warisan kendaraan atau tidak. Tapi yang pasti, Stalwart pun demikian. Benar-benar kesulitan untuk bisa masuk ke arah bagian dalam. Sekarang lagi berlomba-lomba juga dengan Four Rivals. Tapi Four Rivals bermain dengan sangat objektif. Mereka langsung lebih memilih melakukan rotasi dengan mobil-mobilnya. Kid masih bertahan di bagian belakang. Belum bisa bergerak sama sekali. Stalwart ngutus dua Wah, orang untuk nggak ada dikunci. edge. Nggak bisa nih. Susah Nggak banget. bisa. Ini zonanya udah sakit banget. Zona yang kelima, blue zone yang kelima juga udah bergerak juga. Apalagi blue zone-nya. Stalwart juga mendapatkan tekanan ternyata dari tim Secret. Akhirnya Kid membuka tembakannya di arah lain juga. Four Rivals memberikan tekanan menuju ke arah tim yang ada di bagian dari zonanya. Pika bakal ditembak. Dan selesai sudah. Kid gugur oleh blue zone. Oh my god, ini berita buruk sih untuk Team Secret. Dia benar-benar butuh poin, tapi kali ini poinnya begitu minimalis. Tapi kita harus fokus juga dengan 8 tim yang masih bermain. Masih ada Stalwart yang langsung masuk ke jurang Santapan lezat neraka. banget, cuy. Nova gila 4 elim sendirian doang. Dari total 4 elim yang dikumpulin sama Nova. Ini Betul. order lagi benar-benar ganas banget juga. Lagi dapat orderan kill kayaknya. Oh, Lagi dapat dapat PO ya? orderan kill. Betul. Lagi open PO. Nih pilih order sekarang untuk mendapatkan poin terbaik di game kali ini. 7 tim tersisa termasuk Bigetron, Red Aliens. Masih ada satu wakil Indonesia yang tersisa untuk di game yang pertama kali ini. Bahkan dari Bigetron, mereka sudah mendapatkan sebuah confirm elimination menuju ke arah MS Konburi. TG13 juga melihat pergerakan dari Nova. Belum ada sebuah confirm elimination lagi dan Nova juga sudah kewalahan karena depan, belakang, kanan, kiri. Tapi granat dari order. Benar-benar orderan yang on point banget dari sebuah granat yang mendapatkan sebuah knockdown lagi, tinggal di-confirm jadi sebuah elimination point. gokil Ini ini. order gila banget sih. Order lagi gokil banget, lagi menggila ya. Pesanannya lagi banyak, makanya lagi cuan banyak, lagi on fire banget. Stalwart juga nggak bisa bertahan lebih lama lagi. 6 tim tersisa. Gokil, ini semuanya kesulitan untuk bisa masuk ke dalam. Siapapun yang bagian dalamnya udah keisi itu yang paling enak. Luxi, Lihat. 4 elim sendirian. Ya, dan lu lihat setup dari Bigetron, mereka benar-benar nyebar ke seperempat circle yang kelima. Kemanapun circle bergerak, gue jamin banget Bigetron bisa mengontrol circle ini lebih mudah dibandingkan tim-tim lain. Luxi juga melihat angle menuju ke arah Dead Eyes, tadi berhasil mendapatkan beberapa cicilan damage namun belum mendapatkan knockdown tambahan lagi. Update circle yang ke-6 segera muncul dan menuju ke arah Red Aliens. Yes. Mereka unggul dari segi circle, harusnya ini bakal menjadi winner chicken dinner untuk Red Aliens. Harusnya. Harusnya. Kalau eksekusinya rapi dan tidak ada penculikan-penculikan. Tapi sementara itu dari Nova pun cukup tertekan juga oleh player-player STE yang lain 6-8 ya. Sansan juga terdeteksi oleh Luxi. Lagi berusaha untuk memberikan tekanan, masih belum connect juga pelurunya. Tapi yang pasti Luxi nggak boleh terlalu overpick karena posisinya juga bisa ter-takedown. Itu benar-benar sebuah penjagaan baik yang ditunjukkan oleh Luxi. Tapi sementara itu dari Dead Eyes nampaknya akan berusaha untuk nge-push posisi dari 6-8 di depan sana. Ada beberapa granat yang bakal dikokang juga oleh Turulov. Mereka benar-benar harus bisa membersihkan satu tim di depan. Tapi ternyata Luxi lagi dan lagi menjadi sebuah pengganggu dari ada berbeda. Hampir Cie 2-3 langsung simpan badannya. Dan ternyata juga dari STE di mana 6-8 tersisa 2 player aja. Ini semuanya lagi benar-benar susah banget loh. Ini open field, batunya dikit, obstacle-nya dikit pasti. Betul. Udah nih harusnya menurut gue udah WWCD forecast-nya harusnya buat BTR kayak sekitar 60-70% sih menurut gue ya. Dengan keunggulan setup mereka yang seperti ini juga, apalagi mereka sudah mengamankan area high ground di mana Luxi punya angle yang begitu bebas menuju ke arah pemain-pemain yang ada di bagian lower ground. Gila. Tapping dari Luxi tidak ada hentinya. Menuju ke bagian Dead Eyes tentunya untuk mengincar tambah-tambahan poin dan headshot bahkan knockdown. On top dihentikan pergerakan oleh seorang Luxi dan kali ini bakal menjadi korban berikutnya. Tumbang kembali satu pemain dari tim Dead Eyes, Shivu dan juga On Top. Namun Order juga bakal melakukan fight-nya kembali. Kali ini mereka bakal menembak pertukaran 6-8 dan 6-8 pun rata. Ini harusnya bakal menjadi winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Para boy berhasil diamankan. Yuhai headshot tadi connect karena pemain dari tim Nova. Kena lagi headshot satu kali lagi dari Luxi menuju ke arah player-player Dead Eyes. Tapi ini benar-benar menarik karena kalau kita lihat ini bakal menjadi kemenangan mutlak harusnya dengan Yuhai sudah menggunakan sebuah mobil. Tapi ternyata Liquid berhasil diculik. Order, gila ini solo squad, dia 8 elimination, seorang diri saja. Dead Eyes dipulangkan top 2 untuk Bigetron Red Aliens. Betul, tinggal satu orang lagi. Ratain gak sih? Bolangin. Ratain lah, masa enggak? Tapi Order berhasil menekan satu. Yuhai agak sedikit offside, jangan sampai blunder. 2
dua pemain Bigetron tersisa kali ini, Yuhai ditumbangkan oleh Order. One main show yang benar-benar apik banget dari tim Nova. Order benar-benar mendominasi banget dan Luxi udah mulai turun dari atas tebingnya. Udah menguasai bagian dari circle-nya dan Zuxi kali ini mengamati dari bagian sebelah kanan di mana Order sudah mengetahui keberadaan dari seorang Zuxi. Sedikit melakukan pick, terlalu over juga bakal ada counter dari seorang Order juga. Udah low HP. Tinggal melakukan pick tipis lagi dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di game yang pertama. Let's go, Indo Pride nih bos, senggol dong. Aduh. Bigetron